Bu, nah saya mau nanya nih Bu, bukan resepnya nih yang paling penting. Ibu waktu itu saya sempat ingat loh, Ibu mengatakan anak-anak Ibu sebetulnya susah makan, picky eater. Nah, bagaimana penolakan? Saya pengen denger nih, penolakan Syafir dan Syafira nih, bagaimana? Ketika diajarin tiap kali makan buah, makan sayur, penolakannya gimana? Hebat kan ya? Iya, jadi pertama mereka, kenapa kita makannya seperti ini? Kenapa harus Kaget ya Bu ya? digoreng? Aku tuh sukanya ikan itu digoreng kayak gitu. Kenapa? Kami jelaskan, mama papa itu tadi ikut ini loh, ikut acaranya Dr. Tan Shot Yen. Dia itu ahli gizi, jadi dia itu tahu makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kami jelaskan panjang lebar ke anak-anak kayak gitu. Kemudian kita itu makan yang sesuai dengan dibutuhkan tubuh, bukan keinginan lidah, keinginan pikiran, tapi sebenarnya nggak dibutuhkan tubuh. Jadi jadi terus dijelaskan ke anak-anak kenapa kita perlu untuk makan dengan gizi seimbang. Jadi tidak ada makanan-makanan yang mereka langsung mau, ada yang kayak tawar-menawar gitu. Tetap nggak apa-apa. Misalnya mereka ada makanan yang mereka tidak langsung mau, itu pun nggak apa-apa dicoba 1 sendok aja dulu. Tenang sayangnya. Nggak apa-apa dicoba 1 sendok atau 2 sendok dulu. Kemudian ketika mereka mau nyoba 1-2 sendok itu ya dipuji, bagus, kamu risk taker, kamu anak pemberani, kamu berani mencoba makan makanan yang sehat. Jadi harapannya adalah itu masuk ke alam bawah sadarnya, aku tuh anak yang hebat, aku itu anak pemberani, aku itu risk taker, aku berani mencoba makan makanan yang sehat. Maksudnya berani mencoba, nanti mencobanya yang nggak bagus, jadi kamu berani mencoba makan makanan yang sehat, dan harapannya itu masuk ke alam bawah sadarnya. Seperti itu. Jadi terus kemudian kemudian Mbak Firda perihal ini pengalaman awal-awal ketika mengajarkan anak-anak untuk makan yang baik dan sehat ya Mbak ya. Pada awal-awal itu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebenarnya Mbak dalam mengajari anak-anak untuk memulai pola hidup dengan makan yang baik dan mengonsumsi makanan yang sehat? Yang harus diperhatikan apa saja sih Mbak awalnya? Jadi awal-awalnya itu anak-anak dikenalkan dengan isi piringku. Jadi, ini Dokter Tan ya? Yang ada di Kemenkes, seperti yang dijelaskan oleh Bu Dokter juga di seminar tersebut, dan kami print, kami pajang di rumah. Kami membuat kegiatan tentang isi piringku, membuat kegiatan yang menarik dengan anak-anak menggunakan bahan-bahan makanan yang ada di rumah. Jadi mereka tahu isi piringku itu apa isinya, Fira? Makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah. Iya ya. Jadi mereka itu tahu isi piringku itu isinya apa, kemudian contoh-contohnya itu apa. Kalau makanan pokok itu apa saja contohnya, jadi ribut loh anak. Jadi mereka tahu bahwa makanan pokok itu tidak hanya nasi putih, tapi nasi merah, kemudian jagung, kemudian kentang, dan itu juga kami sediakan di rumah. Jadi beragam sumber bahan makanan pokok itu juga kami sediakan di rumah, tidak melulu nasi. Kemudian juga beragam, buah-buahannya juga beragam, kemudian lauk pauknya juga beragam, seperti itu. Kemudian anak-anak senang mendiskusikan isi piringku ini. Mereka apa yang dihidangkan itu sering didiskusikan, misalnya kalau ikan itu lauk pauk ya Mas, seperti itu. Kemudian mereka sering mengecek di sini untuk memastikan jawabannya. Jadi itu perjalanan yang menarik yang tidak saya lakukan. Mas, barangkali bisa ditayangkan, Bu Firda mau minta maaf nih, saya nyolong dari Bu Firda. Ada video-video, ada foto-foto, saya sudah sempat berikan kepada Mas Alvin. Kalau bisa ditayangkan bagaimana Bu Firda itu konsisten banget ngajarin anaknya, dan bagaimana anaknya juga dilibatkan ketika proses masak. Coba bisa ditayangkan nggak itu video-videonya? Maaf nih Bu Firda nih, colongannya nah itu dia. Ini kegiatan sehari-hari anak-anak di rumah ya Ibu Firda ya? Oh ya, ini videonya. Mereka sangat senang di kegiatan ini dan belajar
banyak Belajar. itu mengklasifikasikan bahwa jagung itu makanan pokok seperti itu. Jadi Ibu Firda mungkin bisa dijelaskan Bu, ini anak-anak sedang apa mungkin Bu, biar Tribuners paham. ya, mereka itu sedang belajar mengelompokkan bahan-bahan makanan yang ada di rumah sesuai isi piringku. Jadi saya keluarkan isi kulkas, kemudian saya minta mereka, ayo kita belajar tentang isi piringku, kemudian mereka mengelompokkan bahan-bahan makanan tersebut. Jadi pengetahuan awal mereka ada yang pengetahuan awalnya memang sudah sesuai, ada pengetahuan awalnya itu juga harus diperbaiki. Oh ini nih bukan lauk pauk, ini bukan sayur. Itu lagi bikin apa itu? Itu lagi bikin apa itu? Safira sedang buat apa? Masih ingat nggak? Buat apa itu? Kue apa? Kamu ingat nggak? Kue langsung. Ya? Lemet. Lemet. Apa itu Bu? Lemet lah Bu. Ih, orang Jawa nggak tahu Mas Alvin lemet. Lemet itu dari singkong. Orang Jawa ngomongnya ketimus ya. Oh, ketimus, iya tahu. Kalau ya lemet labu kuning dan gulanya kami menggunakan gula merah. Kami sangat menghindari sejak ikut seminarnya Bu Dokter dan baca-baca bukunya Dokter Tan, kami sangat-sangat membatasi sangat minim menggunakan gula putih ya. Bahkan sudah lama tidak punya gula putih. Sangat-sangat minim lah penggunaannya. Seperti itu untuk produk-produk rafinasi sangat minim. Kalau sebenarnya itu bagian dari konsumsi kami, bagian dari keranjang belanja kami, produk-produk rafinasi, produk ultra proses. Kemudian ini yang tadi Safir sedang membuat nasi liwet ya, tapi nasi liwetnya tidak menggunakan minyak goreng, cukup disangrai. Bumbunya menggunakan api kecil seperti itu. Jadi kami banyak menggunakan teknik-teknik yang diajarkan di bukunya Dokter Tan. Bagaimana mengolah makanan tanpa menggunakan minyak goreng. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.